Shalom, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini merupakan hari yang ke-264 di tahun 2024 dan hari yang ke-20 di bulan September, di mana bulan ini merupakan bulan Bina Keluarga bagi kita umat GKI di Tanah Papua yang mengusung tema pemberdayaan yang menyempurnakan anggota keluarga Allah. Bulan September adalah bulan ke-9 dan bulan terakhir dari triwulan 3 dalam tahun pemberdayaan. Keunikan bulan September ada pada bulan Bina Keluarga. Seolah-olah sebagai bulan puncak dari tema pemberdayaan GKI untuk tahun 2024. Sebelum kita memasuki bulan GKI penuh syukur atas tahun pemberdayaan dan semua yang dicapai GKI di Tanah Papua melalui perayaan HUT GKI ke-68 tahun pada tanggal 26 Oktober 2024. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, kita minta tuntunan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana kuasa dan penyertaan Tuhan tetap kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu dan merenungkan Tuhan. Datanglah Tuhan bersama-sama menyertai hati dan pikiran kami. Kami selaku hamba-hamba-Mu Tuhan, selaku umat kepercayaan-Mu, telah siap membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini. Demi Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan kita di malam hari ini sesuai dengan bacaan firman Tuhan yang diturunkan oleh Sinode untuk kita semua, terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-38. Saya akan baca untuk kita semua ayat 36 hingga ayatnya yang ke-38. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Bapak, Ibu, dan persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan untuk kita di hari ini berbicara tentang seorang sida-sida atau pejabat tinggi istana Ratu Negeri Ethiopia dalam suatu perjalanan ketika naik kereta melihat air dan kemudian bertanya kepada Filipus, apakah bisa dia dibaptis kalau tidak ada halangan? Filipus langsung merespon, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati." Di sini kita melihat bahwa karena Injil yang diberitakan oleh Filipus dan kitab suci yang telah dibaca oleh sida-sida Ethiopia, maka Roh Kudus memampukannya sehingga ia mengerti firman dan ia memberi diri dibaptis. Di mana tanda baptisan adalah suatu pengakuan bahwa Yesus adalah Anak Allah yang lahir dan mati untuk menebus dosa manusia. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini berarti bahwa Injil yang disampaikan Filipus dan yang ia baca bisa ia terima. Kita jangan pernah berhenti belajar, karena kesempatan melayani Tuhan bisa datang kapan saja, baik menjadi pendeta, majelis, pengurus-pengurus unsur, ataupun bentuk pelayanan apa saja yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan.
Karena hidup kita untuk Kristus, karena Kristus sudah mati untuk kita. Bapak, Ibu, anak-anak dan yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan saat ini sangat menarik kita renungkan karena sida-sida Ethiopia ini adalah orang yang belum mengenal Tuhan. Namun saat membaca firman Tuhan dan mendengarkan Injil, maka ia menjadi percaya dan meminta dirinya untuk dibaptis. Kita selaku orang percaya karena sudah menikmati berkat kehidupan dari Tuhan, kita bukan hanya percaya, namun kita dituntut untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Apakah kita bersedia melayani seperti yang dilakukan Filipus dan mau percaya akan kebenaran firman Tuhan seperti yang dialami oleh sida-sida dari Ethiopia? Bapak, Ibu, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selaku orang percaya, mari kita mengambil bagian dalam setiap persekutuan-persekutuan, dalam bergereja serta mau melakukan firman Tuhan di sepanjang hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberi kekuatan bagi kita semua untuk menjadi kesaksian bagi siapa saja dan dimanapun kita berada. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita di saat ini. Kiranya firman Tuhan ini selalu kita praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kita hari lepas saat. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami telah membaca dan belajar daripada firman di saat ini. Kiranya firman-Mu ini tidak berlaku begitu saja Tuhan, tapi biarlah mengambil tempat dalam setiap kehidupan kami, setiap keluarga kami, setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari. Kami yakin Tuhan tidak akan meninggalkan kami, tetapi Tuhan akan selalu menuntun segala perjalanan hidup kami, Tuhan. Tuhan, inilah doakan. Kami naikkan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian refleksi ibadah kita di malam hari ini. Kiranya lewat firman ini kita selalu diajak untuk hidup dalam persekutuan bergereja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.